Dengarkan ini. Jika kamu tidak ingin pesta barbeque berikutnya berakhir di ruang gawat darurat, kamu mungkin ingin menyingkirkan sikat kawat yang kamu gunakan untuk membersihkan pemanggang. Lebih dari 100 orang harus mencari pertolongan medis karena benda ini setiap tahun. Bulu-bulu kuningan dan baja tersebut mudah terlepas dari sikat dan menempel pada makanan yang dimasak yang berakhir di mulutmu. Dengan setiap kali menelan, itu masuk lebih dalam dan lebih dalam lagi. Bulu-bulu tersebut dapat menusuk lapisan mulut, tenggorokan, dan kerongkonganmu, atau di tempat lain di saluran ususmu. Gejala yang ditimbulkan bisa merupakan tanda dari berbagai kondisi yang berbeda. Dan karena ukurannya yang kecil, bulu-bulu ini sangat sulit ditemukan oleh dokter, sehingga kamu dapat kehilangan waktu yang berharga untuk menyelesaikan masalah pada tahap awal. Dalam beberapa kasus, satu kali kunjungan ke UGD dapat menyelesaikan masalah. Namun, jika bulu bergerak ke jaringan yang lebih dalam, misalnya ke leher, dada, atau perut, hal ini dapat menyebabkan infeksi dan kamu memerlukan pembedahan yang rumit untuk menyelamatkan nyawamu. Itulah yang terjadi pada seorang wanita berusia 63 tahun di Michigan. Dia sedang makan hotdog yang dipanggang oleh suaminya, dan dia merasa ada yang tidak beres sejak gigitan pertama. Dia hampir tidak bisa menelan makanan tersebut karena sakit tenggorokan yang luar biasa menyakitkan dan harus pergi ke dokter untuk mendapatkan pertolongan. Mereka memulangkannya setelah melakukan pemeriksaan, tapi gejalanya semakin memburuk. CT scan beberapa bulan kemudian menunjukkan bahwa masalahnya adalah sebuah benda logam kecil yang terlihat seperti sehelai rambut di bagian belakang tenggorokannya. Para dokter berhasil mengangkatnya melalui operasi. Jadi untuk amannya, rawatlah sikat pemanggang kawatmu dengan baik dan periksalah sebelum menaruh makanan di atasnya. Jika kamu melihat ada bulu sikat yang longgar atau menjuntai, singkirkan saja. Jika ini terdengar terlalu merepotkan, buang saja sikat tersebut. Ada beberapa alternatif yang aman, seperti kayu, batu apung, sikat bulu nilon, atau pembersih pemanggang cair. Kamu juga dapat menggulung selembar aluminium foil menjadi bola dan menggunakan penjepit panggangan untuk memegangnya saat kamu menggosok kisi-kisi pemanggang yang kotor. Para ahli memasak mengatakan bahwa bawang yang dibelah dua juga bisa digunakan. Ulat yang datang ke pesta barbekyumu sebagai tamu tak diundang mungkin terlihat lucu dan tidak berbahaya, tapi tidak semua ulat itu aman untuk disentuh. Ada beberapa jenis ulat berbisa di Amerika Serikat saja yang bisa menyulitkanmu. Ulat berwarna cerah yang memiliki duri, tanduk, atau berbulu bisa jadi berbisa dan kamu sebaiknya tidak menyentuhnya. Banyak ulat yang dilengkapi dengan rambut atau duri yang terhubung ke kelenjar beracun. Ulat ini sering bersembunyi di bagian bawah daun sehingga kamu bisa dengan mudah melewatkannya. Jadi, saat kamu melakukan pekerjaan di kebun, sebaiknya kenakan sarung tangan dan pakaian berlengan panjang. Kulitmu akan berterima kasih untuk itu. Jika kamu tersengat secara tidak sengaja, gunakan selotip untuk menghilangkan bulu atau duri. Lalu, cuci bagian yang terkena sengatan dengan sabun dan air. Jika kamu berencana untuk berenang atau berperahu guna mendinginkan diri setelah pesta, ingatlah bahwa blooming algae bukan hanya percikan warna yang aneh di dalam air, tapi juga merupakan masalah yang nyata. Alga ini beracun dan menyebabkan banyak masalah bagimu dan hewan peliharaanmu. Gejalanya akan kurang menyenangkan dan akan membuatmu menghabiskan banyak waktu di kamar mandi. Alga yang tumbuh subur berarti ada banyak bakteri di dalam air. Jadi jangan berenang di dalamnya dan jangan minum airnya. Tidak peduli seberapa hausnya kamu setelah berenang. Dan jika kulitmu terkena air beralga ini, segeralah mandi dengan air bersih. Media seharusnya melaporkan kasus-kasus berbahaya blooming algae di daerahmu. Jadi pastikan kamu memeriksanya sebelum pergi ke danau terdekat. Parsnip liar mungkin tidak ada dalam mimpi buruk liburanmu. Tapi tanaman berbunga kuning ini dapat melakukan beberapa hal yang sangat jahat pada tubuhmu. Tumbuhan ini mengandung zat yang disebut soralen, dan ketika kamu secara tidak sengaja menyentuhnya dan kemudian berjalan-jalan di bawah sinar matahari, efek yang ditinggalkannya pada kulitmu akan sama buruknya dengan nama soralen. Dan kamu bisa saja mengalami perubahan warna merah tua atau kecoklatan pada kulitmu selama berbulan-bulan setelah pertemuan yang tidak diinginkan dengan tanaman ini.
Tanaman ini sangat aktif dan jahat antara bulan Mei dan Juli, jadi berhati-hatilah. Oke, selang taman harus benar-benar aman, karena tidak seperti sikat pemanggang, selang ini tidak memiliki bagian logam yang kecil, bukan? Nah, ketika kamu membiarkannya berada di bawah sinar matahari langsung, air di dalamnya bisa memanas hingga 49 derajat Celcius. Jika kamu menyemprot seseorang dengan air sepanas ini, kulit mereka tidak akan menyukainya. Ini sangat berbahaya bagi anak-anak dan hewan peliharaan. Jadi, jika kamu melihat seseorang yang tidak menyadarinya, pegang selang, ambil paksa dari mereka, dan biarkan air mengalir selama beberapa saat sebelum kamu membiarkan siapapun bermain-main dengan selang tersebut. Ini demi kebaikan mereka sendiri. Sinar matahari yang terik juga bisa memanaskan semua bahan kimia yang terkandung dalam selang, seperti timbal dan ftalat. Jadi, periksa bahan pembuat selangmu dan gantilah dengan versi yang lebih aman yang berlabel bebas timbal atau aman untuk air minum, jika kamu berencana menggunakan air untuk minum atau bermain. Dan jika kamu sudah memiliki versi yang aman tapi tiba-tiba mencium bau yang tidak sedap, bisa jadi itu adalah ganggang dan bakteri yang menyukai air tergenang. Jika terkena kulitmu atau kamu menelannya secara tidak sengaja, kamu bisa mengalami masalah kesehatan yang serius. Hal terbaik yang dapat kamu lakukan adalah mengganti selang. Dan ya, pastikan kamu menyimpannya di tempat yang sejuk dan teduh, serta mengeringkannya dengan baik setelah digunakan. Kamu tidak pernah terlalu tua untuk mencintai trampolin, tapi trampolin mungkin tidak akan membalas cintamu dan memberimu cedera tulang belakang atau patah tulang. Hampir 100.000 cedera seperti ini pada pengguna muda terjadi setiap tahun karena mereka sangat mudah jatuh atau mendarat dengan cara terburuk saat jungkir balik atau salto. Risiko terbesar dari masalah trampolin adalah ketika lebih dari satu orang menggunakan alat yang menyenangkan ini. Hampir 75% dari semua kecelakaan pada trampolin terjadi saat dua anak yang melompat saling bertabrakan. Dan tidak, beberapa jaring atau bantalan tidak dapat benar-benar menyelamatkanmu. Jika kamu ingin menjaga keamanan, pastikan hanya ada satu orang saja di atas trampolin. Kamu harus memasang bantalan peredam guncangan yang benar-benar menutupi rangka logam, pegas, dan pengait trampolin. Jika kamu melihat tanda-tanda bantalan yang sudah terlalu tua, seperti robek dan menjuntai, kamu harus segera menggantinya. Pastikan trampolin berdiri di atas tanah yang datar dan tidak terlalu dekat dengan bangunan dan pepohonan. Perosotan di halaman belakang rumahmu tidak peduli apakah terbuat dari logam atau plastik. Berubah menjadi penggorengan di bawah sinar matahari dan dapat memanas hingga 87 derajat Celcius. Jadi, sebelum kamu melompat di atasnya atau ada orang lain yang ingin menaikinya, periksa suhu keseluruhan perosotan dari atas ke bawah. Dan bahkan ketika adik perempuanmu atau orang lain yang kamu sayangi memohon kepadamu untuk meluncur bersama, jangan lakukan itu. Perosotan dirancang untuk satu orang dengan ukuran tertentu. Jika kalian berdua meluncur bersama, kaki orang yang lebih kecil bisa saja terjepit di antara kaki orang yang lebih besar dan tepi perosotan. Kecepatan meluncur juga akan bertambah, dan ini bisa menimbulkan berbagai macam masalah. Betapapun menggodanya di bulan-bulan yang cerah, jangan berjalan tanpa alas kaki di atas rumput yang indah di taman atau bahkan di kebunmu sendiri. Kamu tidak akan pernah tahu apa yang bersembunyi di rerumputan, dan jika kamu menginjak sesuatu yang tajam, seperti paku berkarat yang bersembunyi di rerumputan, kamu akan mendapat banyak masalah. Sandal jepit juga bukan ide terbaik untuk alas kaki sehari-hari. Sandal jepit jarang dilengkapi dengan penyangga lengkungan dan dapat membuatmu mengambil langkah yang lebih pendek dan menambah tekanan pada tubuhmu. Ini tidak baik untuk kaki, sendi, dan ototmu. Selamat menikmati liburan ya. Semoga liburanmu menyenangkan.